kita akan bahas ya, sekitar 37 menit ke depan ya, jelang waktu Isya, seorang sahabat yang mungkin sebagian dari kita agak jarang mendengarnya ya. Dan ini bisa difahami karena jumlah sahabat Nabi itu sangat banyak ya. Sahabat Rasulullah itu sangat banyak. Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum ya, Asy-Syaikh Safi Rahman Al-Mubarakfuri ketika menjelaskan tentang haji wada ya, haji yang dilaksanakan oleh Rasul SAW dan menjadi hari terakhir, haji terakhirnya, itu disebutkan oleh beliau ya, sahabat Rasulullah ya, para sahabat yang ikut serta dalam haji tersebut ya, dalam haji wada itu disebutkan ada 3 riwayat. Riwayat pertama mengatakan jumlahnya 100.000 orang, 100.000 ya, dan mereka lah yang disebut dengan sahabat Rasul atau ashabur Rasul, para sahabat Rasulullah ya, karena mereka ketemu Rasulullah. Riwayat kedua mengatakan 120.000 orang, dan bahkan ada riwayat terakhir mengatakan 124.000 orang. Kita ambil pendapat yang paling kecil lah ya. Ini yang ikut haji wada ya, dan ada yang tidak ikut ya. Mungkin saat itu ya, ada yang sedang diutus Rasul ke Yaman misalnya ya, ada diutus oleh Rasul ke Habasyah mungkin ya, atau mungkin para wanita yang sedang berada di Madinah ya, artinya bisa tembus ya, lebih dari 150.000, mungkin lebih dari itu. Nah, jadi para sahabat Nabi itu banyak sekali, dan mereka yang disebut dengan ashabur Rasul ya, orang-orang yang punya 3 kriteria: bertemu dengan Rasul ya, laqiya Rasulullah ya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, ketika menjelaskan tentang definisi sahabat Nabi itu, beliau mengatakan ada 3. Pertama, laqiya Rasulullah, ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti pertemuan mereka ini macam-macam. Ada yang pertemuannya intensitasnya agak tinggi, sering dari awal sampai akhir ya, seperti Abu Bakar Siddiq sampai wafat mendampingi Rasulullah SAW. Ada yang mendampingi Rasulullah SAW ketika sudah berada di Madinah saja ya, seperti ashab atau sahabat-sahabat Ansar ya, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah ya, Abu Ayyub Al-Ansari, Anas bin Malik. Ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang mendampingi beliau ketika Nabi hijrah, karena mereka tidak berada di Mekah ya. Atau mungkin mereka orang Mekah ya, membersamai baginda Rasul ya, tapi terlambat masuk Islam. Misalnya Khalid bin Walid itu telat, tahun ke-7 Hijriah dia baru masuk Islam. Artinya apa? Sudah hampir 20 tahun ya, Rasulullah itu mendapatkan wahyu menjadi Nabi, Khalid baru masuk Islam ya. Setahun kemudian menyusul Abu Sufyan bin Harb, Ikrimah bin Abu Jahal, Suhail bin Amr. Ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang ta'akhara islamuhum ya, keislaman mereka itu agak belakangan, tapi tetap disebut dengan ashabur Rasul, sahabat Rasulullah, karena laqiya Rasulullah, ketemu Rasul ya. Syarat yang kedua jamaah disebut dengan sahabat Rasul manakala mereka aslama, masuk Islam ya. Karena itu Abu Jahal itu tidak bisa disebutkan sahabat Rasul karena tidak pernah masuk Islam ya. Aslama ya, dia masuk Islam, baik Islam dari awal atau ta'akhir Islamuhu, atau Islamnya agak belakangan. Nah, bisa jadi baru ketemu Rasulullah, atau bisa jadi mungkin baru mendapatkan hidayah, dan tetap disebut dengan sahabat Rasul. Di sini kita temukan sahabat Rasul itu fihi muttabaqat, ada tingkatan-tingkatannya, tingkatan keutamaan ya. Keutamaan misalnya para ulama sepakat Abu Bakar itu adalah afdhalus sahabati ba'da Rasul ya, sahabat Nabi yang paling afdal setelah Rasulullah ya. Lalu al-khulafa ar-rasyidun itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang mulia, as-sabiqun al-awwalun ya, ini adalah sahabat Nabi yang mulia. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah tuwfiya al-Islam, meninggal dalam keadaan Islam ya. Nah, karena ada juga di antara mereka ketemu Rasulullah, masuk Islam tapi murtad ya, misalnya Musailamah al-Kadzab, Aswad al-Ansi ya, lalu kemudian siapa, Malik bin Numairah, dan beberapa yang lainnya. Ini adalah orang-orang yang bertemu Rasulullah, masuk Islam tapi meninggal dalam keadaan murtad. Nah, baik, di depan kita jamaah ya, ada seorang sahabat Nabi yang bernama ya Utbah bin Ghazwan ya, Utbah bin Ghazwan.
walaupun dia masuk Islam di awal-awal dakwah ya, dan termasuk kategori as-sabiqun al-awwalun ya, tapi dia tidak sepopuler misalnya Omar ya, atau kemudian tidak sepopuler Abu Bakar Siddiq, Ali dan seterusnya ya. Karena jumlah sahabat Nabi itu sangat banyak ya. Kita apa namanya, saya mengajar di beberapa kampus ya, itu ketika saya ngajar teman-teman dan jazakumullah, itu tidak semua mahasiswa itu saya kenal, tidak semua saya kenal ya. Walaupun mereka cerdas, walaupun mereka bagus nilainya dan kemudian belakangan mungkin menjadi orang yang sukses, tapi tidak semua dikenal ya. Maka saya sering sekali misalnya ke luar kota ketemu, salaman, Ustadz ya, masih ingat saya? Enggak, saya bilang gitu kan, enggak, saya mahasiswa Ustadz. Di mana? Di kampus mana? Saya bilang, oh kampus Akademi Kimia Analisis. Ya, ya. Ketemu lagi, masih ingat saya Ustadz? Enggak, saya bilang, oh saya mahasiswa Ustadz. Di mana? Ya, di Maktab Salahuddin misalnya ya, yang ada di Pasir Kuda ya. Ketemu lagi, kenal Ustadz, ingat saya Ustadz? Ya, ingat wajahnya tapi enggak ingat namanya, saya bilang gitu kan. Oh iya ya, saya mahasiswi Ustadz di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Fatahillah dan seterusnya. Jadi nggak mungkin dikenal satu-satu ya. Yang terkenal biasanya yang suka bikin gara-gara gitu ya, atau ketua kelasnya ya mungkin kenal, atau karena dia rajin nanya ya, atau mungkin pernah ada masalah ya. Ada dulu mahasiswa saya ya, dia bukan marah-marah tapi komplain ya, kenapa nilainya B, nilai B aja komplain Pak Ustaz ya. Perasaan ya, saya ujian UTS-nya Pak bisa jawab, ujian akhir semester juga jawab ya, dan seterusnya. Kok nilai saya B? Saya cek di lembar jawaban selesai, betul, bagus ya. Saya tanya, ikut program mentoring enggak? Itu penyebabnya. Sementara dari awal kuliah sudah saya sampaikan bahwa nilai mentoring, program mentoring itu ya ada nilainya. Kalau Anda tidak ikut, itu terancam nilainya B ya. Bagus iya, tapi nggak sempurna ya, karena ada nilainya ya. Nah, jadi baru dia sadar, oh gitu iya ya. Jadi kembali ke sahabat Rasulullah SAW ya, walaupun dia sabiqun al-awwalun, termasuk di awal-awal masuk Islam ya, tapi mungkin tidak seterkenal yang lainnya karena para sahabat Nabi itu banyak. Walaupun dia ada kiprah, nanti kita lihat kiprah dari Utbah bin Ghazwan ini ya. Utbah bin Ghazwan ya, kalau kita lihat nasabnya, dia adalah Utbah bin Ghazwan bin Jabir bin Wahib bin Nusayb bin Zaid bin Malik bin Haris bin Auf bin Haris bin Mazun bin Mansur bin Ikrimah al-Mazini. Dia dari kabilah al-Mazini ya. Lagi-lagi kabilah al-Mazini ini bukanlah kabilah yang begitu terkenal ya, tidak seperti kabilah Bani Makhzum ya, atau kabilah Bani Hashim, kabilah Bani siapa lagi, Umayyah ya, kabilah Bani Adi. Ini adalah kabilah-kabilah yang terkenal. Kabilah Bani Asad enggak, ini dianggap ya, tapi bukan yang terkemuka ya. Mungkin seperti kita di Indonesia kan ada kabilah apa misalnya Marga Jawa misalnya, terkenal di mana-mana ada orang Jawa gitu ya. Ini kalau kita hitung seluruh angkatan kan mungkin 50% ada darah Jawanya barangkali ya. Ada misalnya Padang ya, ini kabilah-kabilah yang terkenal, Palembang mungkin gitu ya. Nah, ada yang tidak terkenal, yang tidak terkenal. Nah, dulu di Jazirah Arab juga demikian, ada beberapa kabilah kecil yang tidak terkenal yang sering disebutkan ya. Kunyanya, panggilannya ini Abu Abdillah ya, Abu Abdillah, atau ada yang mengatakan Abu Ghazwan, Abu Ghazwan, karena dia punya anak laki-laki Abdullah dan Ghazwan. Ini lucu Pak ya, anaknya namanya Ghazwan, dia namanya Utbah bin Ghazwan. Jadi anaknya itu adalah Ghazwan bin Utbah bin Ghazwan. Begitulah orang Arab, enggak kreatif Pak. Kalau kita kan dijamin ya 7 keturunan itu enggak ada yang sama antara nama anaknya ya. Jadi kalau anaknya 12 itu beda-beda nama anaknya. Abu Ghazwan atau Abu Abdillah, dan dia ya dikatakan bersekutu ya, berkoalisi ya, ngangkat saudara kira-kira dengan beberapa kabilah terkenal, yaitu Bani Abdi Syams. Ini keluarganya Abu Sufyan, keluarganya Umayyah
Ini dari kabilah Bani Abdi Syams. Karakter fisiknya, dia dikenal sebagai orang yang berperawakan tinggi, ya. Kemudian putih dan terbilang tampan, ya. Dan dia dari kalangan bangsawan, dari kalangan orang kaya. Dia orang kaya, Pak. Dia orang kaya. Karenanya ketika dia masuk Islam nanti kita akan temu riwayat ketika dia masuk Islam dan beberapa tokoh kafir Quraisy melakukan semacam rintangan, ya, merintangi dakwah Rasul SAW. Dia tidak mengalami siksaan-siksaan yang begitu berat, ya. Tidak seperti dialami oleh Bilal bin Rabah, ya, kita pernah ceritakan, atau tidak dialami seperti Khabbab bin Art, di mana Khabbab ini pada pertemuan sebelumnya kita sempat bahas, ya, dia pernah dicabutin kuku kakinya satu-satu, dipaksa keluar dari Islam, ya. Atau seperti Sumayyah dan keluarganya, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud, ya enggak. Utbah bin Ghazwan ini terbilang dari orang terhormat, ya, kemudian kaya gitu kan, sebagaimana Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu ya pernahlah dia sekali digebukin pingsan gitu kan, tapi tidak sering, ya, karena dia punya kekayaan dan terbilang orang terhormat. Nah, dari sini kemudian kita dapat penjelasan bahwa Rasulullah SAW itu diantara strategi dakwanya, beliau membuat mengmix gitu kira-kira, ya, mad'u atau kemudian orang-orang yang didakwah itu, ya. Selain merekrut Bilal bin Rabah gitu, ya, ada juga Abu Bakar Siddiq, ya. Selain Khabbab bin Art, ya, ada juga Utbah bin Ghazwan, ya. Selain Abdullah bin Mas'ud, ya, mungkin ada juga Utsman bin Affan. Jadi dari kalangan badiyat ar-ra'yi gitu kan, orang-orang yang terbelakang, ya, bukan berekonomi menengah ke atas, ya, dari budak bahkan, ya, tapi pada saat yang sama Nabi juga merekrut orang-orang yang atas, ya, kalangan bangsawan dan kalangan terkemuka, sehingga, ya, mereka saling melindungi, Nah, ini bagi kita, bagi jamaah yang mungkin terlibat dalam beberapa organisasi, bahkan dalam kepengurusan masjid gitu kan, mengurus masjid, ini penting memetakan jamaah seperti itu, penting, ya. Jadi pengurusnya itu jangan orang kaya semua gitu kan, wah itu nggak ada yang kerja tuh, orang kaya biasanya nggak mau kerja tuh, ya. Tapi sebaliknya jangan orang-orang yang miskin semua atau kemudian penghasilannya menengah ke bawah, itu juga susah, ya. Jadi harus mix, ya, digabung, ya, dicampur, sehingga mereka bisa saling mendukung, ya. Saya agak lama mendampingi, ya, kita ada pengajian rutin di Masjid Mahabbat Rasul, itu luar biasa, ya. Jadi pengurusnya kita campur, ya, ada orang yang memang bahkan ada yang pengangguran gitu, ya, kita aja jadi pengurus gitu, ya, sehingga dia bisa disuruh-suruh gitu, ya, karena nggak ada kerjaan, ya. Tapi ada juga orang yang pejabat, ya, fungsinya apa? Untuk melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak yang diperlukan. Nah, Rasul juga demikian, ya. Nah, baik. Yang lahir sekitar 40 tahun sebelum hijrah, artinya usia dengan Rasulullah SAW terpaut sekitar 13 tahun lebih tua Rasulullah, ya. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat usianya kira-kira seumuran dengan Umar bin Khattab, ya. Jadi ketika di hijrah itu usianya sudah 40 tahun, nah, Rasul 53 tahun. Dan karena kekayaannya tadi, ya, dan saya ulang lagi, dia kemudian termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, ya, as-sabiqun al-awwalun. Dia pernah mengatakan, saya katanya termasuk orang yang ketujuh masuk Islam. Artinya di awal-awal banget, di awal-awal sekali, ya, masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi dia berteman dekat dengan Abu Bakar Siddiq. Jadi di tangan Abu Bakar Siddiq ini banyak sekali orang masuk Islam. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, siapa lagi, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini orang-orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq, termasuk diantaranya Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Dia termasuk orang yang kaya, sehingga ketika mendapatkan hidayah, sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq juga, dia sering memerdekakan budak, ya. Nah, dalam istilah fikih, ya,
bekas budak itu disebut dengan maula. Ya, maula itu bekas budak. Ya. Makanya Bilal itu maulanya Abu Bakar Siddiq. Karena Bilal dulu budak dimerekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, di antara bekas budaknya yang juga terkenal, ya, pada dua pertemuan sebelumnya kita bahas, yaitu Khabbab bin Al-Ars. Khabbab bin Ars. Ini juga budak yang dulu dimerdekakan oleh Utbah bin Ghazwan. Ya. Nah, selanjutnya ketika kaum muslimin diizinkan oleh baginda Rasul hijrah ke Habasyah, Ethiopia, maka Utbah bin Ghazwan ini pun ikut serta, ya, ke dalam angkatan kaum muslimin yang berangkat ke Habasyah, hijrah ke Habasyah. Namun tidak lama kemudian, tidak seperti siapa namanya, Ja'far bin Abi Thalib yang sampai lebih dari 10 tahun berada di Habasyah. Dia enggak, dia pulang lagi ke Madinah, ke Makkah Mukarramah, dan ketika datang perintah hijrah ke Madinah, dia pun hijrah. Karena itu dijuluki dengan Dzul Hijratain, orang yang pernah hijrah 2 kali. Ya, orang yang pernah hijrah 2 kali. Dan ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah Al-Munawwarah, dia dipersaudarakan, ya, oleh Rasul SAW dengan seorang sahabat mulia, yaitu dengan Abu Dujana, ya, dengan Abu Dujana. Dan hijrahnya kaum muslimin ke Madinah ini merupakan perintah Allah, ya, melalui Rasulnya. Pokoknya hijrah, nggak ada alasan. Mau miskin, mau kaya, mau muda, mau tua, hijrah. Ya, tinggalkan Makkah, karena Makkah tidak kondusif lagi. Maka semua kaum muslim hijrah semua, ya, kecuali orang-orang tertentu, misalnya yang tertahan. Ya, ada yang tertahan lama itu sampai 7 tahun kemudian dia nggak bisa hijrah. Padahal sudah masuk Islam dari awal. Siapa? Anaknya Suhail bin Amr, namanya Abu Jandal. Ada L-nya, Pak. Kalau di Indonesia kan nggak ada L-nya. Itu Abu Jandal itu masuk Islam dari awal, tapi dia nggak bisa hijrah, ditahan oleh bapaknya Suhail bin Amr. Ya. Sementara abangnya Abdullah bin Suhail itu udah hijrah duluan. Ya. Ada Abu Basir juga demikian. Bahkan anaknya Rasulullah yang namanya Zainab itu sempat tertahan hampir 2 tahun, nggak bisa hijrah, ditahan oleh suaminya Abul As bin Rabi yang waktu itu masih kafir. Ya. Nah, selain yang tidak tertahan, atau ada orang yang punya misi tertentu oleh Rasul diizinkan karena dia punya tugas tertentu. Misalnya siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasul, itu nggak hijrah sampai Nabi Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, dia nggak hijrah, stay di Makkah karena dia bawa misi sebagai mata-mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu jamaah hijrah semua. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, lalu kemudian sahabat lagi semua hijrah, Abu Ubaidah semua, ya, hijrah ke Madinah. Jadi instruksinya hijrah, soal teknis pemberangkatan dan bagaimana caranya, itu diserahkan kepada masing-masing. Ya, diserahkan kepada masing-masing. Karenanya ada yang hijrahnya sendiri-sendiri, ada yang hijrahnya berteman satu geng. Ya, misalnya Umar bin Khattab itu dia hijrahnya satu geng dengan keluarganya Bani Adi, ya, dengan keluarga Bani Adi dan sebagian Bani Makhzum, keluarga ibunya, dia berangkat. Umar. Ada yang hijrahnya diam-diam, ya, ngumpet-ngumpet malam, tahu-tahu menghilang. Ya. Ada yang hijrahnya siang hari, ada yang naik unta, ada yang naik kuda, dan tidak sedikit yang jalan kaki. Nah, Utbah bin Ghazwan ini janakumullah, dia hijrah, ya, ngikut gitu kan, ngikut kafilah dagang yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, orang-orang kafir. Jadi pintar dia, ya. Wallahu alam apakah, tapi tahu, mereka tahu dia ini muslim, ya. Dia berangkat bareng. Jadi Ikrimah bin Abu Jahal dan kawan-kawan ini, ya, itu akan melakukan perjalanan ke Syam. Ya, kalau kita lihat peta perjalanan dari Makkah menuju ke Syam itu mesti lewat Madinah. Dan dia pintar ngikut, ya, ngikut kafilah dagangnya Ikrimah bin Abu Jahal. Ini orang-orang kafir, kafilah dagang orang kafir, diikut serta, ya, ngikut, ya. Dan dalam perjalanan tersebut, ya, dia bertemu dengan rombongan kaum muslimin, ya, yang lainnya, dan di dalamnya ada
panglima Rasulullah, Ubaid bin Haris namanya, maka bersama dengan Mikdad bin Amr dia segera bergabung dengan kaum muslimin tersebut, pasukan tersebut, dan kemudian ya, ke Madinah Al-Munawwarah. Dari sini kita dapat penjelasan jemaah bahwa sah-sah saja gitu ya, meminta perlindungan ya, kepada non muslim ya, membersamai mereka dalam konteks seperti Utbah bin Ghazwan ini, tapi dengan syarat tidak menggadaikan akidah kita ya. Sebagaimana para sahabat juga hijrah ke Habasyah, padahal Habasyah itu rajanya itu non muslim, Najasyi itu Kristen, tapi mereka datang ke situ meminta perlindungan kepada non muslim ini, tapi dengan syarat akidah mereka tidak tergadaikan, mereka tetap bebas melaksanakan ibadah dan tidak ada masalah dengan ibadah mereka. Nah, Utbah juga demikian, dia ngikut kafilah dagang kafir Quraisy ini, ikut bareng gitu kan, dan ketika tiba masa dia pergi dan memanfaatkan ya, kondisi tersebut ya. Maka tiba di Madinah Al-Munawwarah, sebagaimana sampaikan tadi, dia dipersaudarakan oleh Rasul dengan Abu Dujana ya. Jadi Nabi itu diantara programnya, dan ini sering dibahas, ketika tiba hijrah ke Madinah, programnya apa? Dia mempersaudarakan antara kaum muslimin, dipasang-pasangin, satu Ansor, satu Muhajirin, satu Ansor, satu Muhajirin. Dan kadang ya, walaupun tidak semua ya, Nabi jeli melihat kondisi ya, masing-masing dari para sahabatnya. Misalnya Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari, itu orang kaya ya, dan punya lahan yang luas ya, rumahnya gede. Nah, dia dipersaudarakan oleh Rasul dengan siapa? Dengan Abdurrahman bin Auf, yang orang kaya juga ya, orang kaya juga. Tapi waktu itu Abdurrahman bin Auf ketika hijrah nggak punya apa-apa. Nah, dan ini kisahnya terkenal sekali gitu ya. Atau misalnya siapa lagi? Salman Al-Farisi ya, dipersaudarakan oleh Rasul dengan Abu Darda ya, Abu Darda. Salman ini pendatang, budak dulunya, dia sempat jadi budak. Salman Al-Farisi itu datang dari negeri Persia, dipersaudarakan oleh Rasul dengan Abu Darda Al-Ansari, orang kaya. Mereka saling melindungi ya. Nah, Utbah bin Ghazwan ini jamaah, selain orang kaya gitu kan, dia juga dikenal sebagai orang yang sangat ahli dalam menggunakan panah ya. Jadi dia ahli memanah ya. Nah, dipersaudarakan Rasul dengan Abu Dujana. Ini kesatria pemberani yang terkenal sekali ketika terjadi perang Uhud gitu ya. Dia perang Uhud, dia menggunakan ikat kepalanya gitu kan, dan kemudian dia petenteng di depan musuh itu ya. Kemudian yang lain mengingatkan, ya Rasulullah, ini Abu Dujana ini nggak boleh seperti ini. Itu jalannya orang yang sombong gitu kan. Nah, dibilang kalau bahasa kita hari ini lebay begitu ya. Di medan peperangan dia petenteng yang nantang musuh. Diingatkan oleh yang lain, ya Rasulullah, itu nggak boleh itu Abu Dujana seperti itu. Dia sombong. Kata Rasul, iya, nggak boleh sombong kecuali di medan peperangan, kata Rasul. Kecuali di medan peperangan. Ini sedang perang, nggak apa-apa. Nah, itu namanya Abu Dujana, terkenal sekali ya. Dia dipersaudarakan Rasul dengan Abu Dujana. Sisanya jamaah tidak banyak riwayat mengatakan kiprah dari Utbah bin Utbah bin Ghazwan ini, kecuali bahwa dia ikut semua peperangan di masa Rasul, mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Hudaybiyah, Khaybar, semua sampai ke perang Tabuk. Dia tidak pernah absen ya. Dia ikut serta dalam semua peperangan di masa Rasul, walaupun tidak ada catatan riwayat khusus tentang dirinya pada saat-saat perang tersebut ya. Misalnya perang Khandaq ya, itu kan ada sahabat Nabi yang terkenal, siapa? Huzaifah ibnu Yaman ya, yang membawa misi Rasulullah untuk menyelidiki pasukan musuh. Atau misalnya siapa lagi dalam perang Uhud ya, ada namanya Hanzalah ya, yang terbunuh dimandikan oleh malaikat ya. Atau kemudian dalam perang atau perjanjian Hudaybiyah ya, ada sosok yang namanya misalnya siapa? Ada Ali bin Abi Thalib misalnya, yang menulis surat perjanjian itu ya.
Dan di perang Khaybar juga demikian. Nah dia enggak begitu dikenal ya, tapi dia ikut. Dan mengapa demikian? Karena jumlah sahabat Nabi sangat banyak ya. Seperti perang Tabuk itu 30.000 orang, nggak mungkin dikenal semua ya, kecuali orang-orang tertentu. Nah, misalnya yang dikenal dalam perang Tabuk itu siapa? Abu Dzar Al-Ghifari, itu terkenal dalam perang Tabuk. Mengapa? Karena dia berangkat sendirian ya. Dia berangkat sendirian ya. Maka kata Rasul dari kejauhan, siapa yang baru datang itu? Siapa ya? Sendirian. Kata Rasul, innahu la Abu Dzar, itu Abu Dzar. Dia datang sendirian, nanti dia akan meninggal sendirian dan akan dibangkitkan sendirian, kata Rasul. Dan betul ya, Abu Dzar itu ketika dia meninggal sendirian ya, sehingga jenazahnya itu ya tergeletak begitu saja, hanya dijaga oleh seorang istrinya, dan bahkan hampir saja jenazahnya itu tersepak kudanya Abdullah bin Mas'ud yang sedang lewat. Jadi luar biasa ya, benar kata Rasulullah SAW ya, dan dia akan meninggal dalam keadaan sendirian. Dia ikut semua peperangan di masa Rasul, bahkan ketika Nabi meninggal dunia ya, hampir semua peperangan yang terjadi di masa Abu Bakar dia ikut ya. Terutama ketika memerangi orang-orang murtad ya. Dia ikut dalam perang yang disebut dengan perang Yamamah ya. Perang Yamamah ini jamaah antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid memburu nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzab, nabi palsu yang paling berbahaya. Jadi kalau di era Majapahit itu pemberontakan yang paling berbahaya itu ada namanya pemberontakan Rakuti, pemberontakan Kuti. Nah ini di masa Abu Bakar Siddiq pemberontakan yang paling berbahaya itu adalah pemberontakan Musailamah al-Kadzab ya, yang hampir saja mengalahkan kaum muslimin. Pasukan Ikrimah itu dibuat kocar-kacir sama dia ya. Nah, akhirnya diambil alih oleh Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid pun hampir gagal ya menaklukkan Musailamah al-Kadzab ini. Ketika dia masuk ke dalam sebuah benteng yang dikenal dengan Hadiqatul Maut, benteng kematian ya, maka dengan usul lalu kemudian dengan ide dari Al-Bara bin Malik ya, Al-Bara bin Malik saudara dari Anas bin Malik, dia naik ke atas benteng ini, turun ke bawah dan membuka benteng dari dalam sehingga mereka bisa masuk ke dalam benteng tersebut ya. Dia juga ikut ya dalam peperangan tersebut ya. Nah baik, di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ini puncaknya nakumullah, kalaulah di masa pemerintah Abu Bakar Siddiq ya, benturan-benturan pasukan militer kaum muslimin itu dua. Satu dengan para pemberontak nabi palsu, yang kedua dengan pasukan-pasukan Romawi, tentara Romawi. Nah di masa Umar itu nambah lagi, yaitu dengan pasukan Persia yang berpusat di Madain, daerah Irak hari ini. Itulah pusat kekuasaan Persia. Nah di bagian selatan Qadisiyah ya, itu ada sebuah kota namanya kota Al-Ubullah. Kotanya namanya Al-Ubullah. Nah kota ini jamaah ya, itu menjadi pintu ya, dan sekaligus menjadi benteng pertahanan pasukan Persia. Jadi benteng pertahanan pasukan Persia. Berkali-kali kaum muslimin ingin berbenturan fisik senjata dengan pasukan Persia dan selalu kalah ya, karena mereka menjadikan Al-Ubullah itu sebagai benteng pertahanan, bukan kota yang berpenghuni banyak, enggak, dia kan sebagai benteng. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya segera membentuk pasukan. Ada riwayat mengatakan jumlah mereka itu kecil, hanya sekitar 500 orang, kecil sekali ini, 500 orang dibentuk oleh Umar bin Khattab, dan panglimanya adalah tokoh kita ini, yaitu Utbah bin Ghazwan. Kata Umar, ya Utbah ya Utbah bin Ghazwan, anda berangkat ke kota Al-Ubullah ya. Anda taklukkan kota tersebut, karena itu menjadi pintu dan sekaligus sebagai benteng pertahanan Persia. Maka dengan kecanggihannya rakumullah, walaupun pasukannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan musuh ya, dan kemudian belakangan ditambah lagi pasukan oleh Umar bin Khattab, maka singkat cerita ya, dia berhasil menaklukkan kota Al-Ubullah tersebut. Ketika kota Al-Ubullah ini ditaklukkan ya, kalau kita lihat peta, mana ya, slide-nya belum pindah ya, mana nih operatornya ya.
Ya ini laptop saya nggak connect dengan ini ya. Nah ini ya, ini kota Al-Ubullah namanya di bahasa ini, yang ada tanda ditancepin tanda itu ya di sebelah selatan bawah Irak ya. Ini kota ya berbatasan dengan sungai Efrat gitu ya, jadi benteng pertahanan Persia waktu itu dan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Begitu kota ini ditaklukkan, maka Utbah segera mengganti nama kota ini dengan nama Basrah. Sampai hari ini namanya kota Basrah. Wallahu a'lam ya, apa makna Basrah? Barangkali kalau kita lihat dari versi Arab, Basrah itu artinya basir. Basrah itu artinya memantau. Barangkali dari kota inilah kaum muslimin bisa memantau musuh, bisa jadi. Atau dalam literatur orang-orang Persia ya, Basrah itu berasal dari kata Basrah ya, yang Basrah yang artinya apa dalam bahasa Persia? Batu kerikil hitam, karena di situ memang banyak batu kerikil hitam. Wallahu a'lam ya. Kalau dari versi bahasa Arabnya Basrah itu artinya memantau, basir ya, kan dengan menjadi asmaul husna, innallaha sami'un basir, artinya memantau, melihat, mengontrol. Atau mungkin diambil karena di tempat itu banyak batu kerikil hitam yang oleh bangsa Persia dengan Basrah ya. Yang jelas sejak saat itu kota Al-Ubullah tadinya menjadi kota Basrah sampai hari ini. Oleh Utbah bin Ghazwan, kota ini yang tadi hanya sebagai tempat markas militer oleh beliau dibangun. Pertama kali yang dilakukan adalah bikin masjid. Sampai hari ini masjidnya ada, Masjid Jami Al-Basrah sampai hari ini. Dan dari sini banyak sekali ulama-ulama yang keluar. Misalnya ulama Hasan Al-Basri, ini seorang tabi'in yang terkenal juga dari ini, Al-Basri ya. Kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i juga sering kemari karena dia menjadi bagian kekuasaan Baghdad di era pemerintahan Bani Abbasiyah dulu ya. Dan banyak ada 7.000 masjid berdiri di tempat ini ya. Nah dia membangun kota ini, alhamdulillah, memerintahkan kepada seorang arsitek ya, Mihjan bin Al-Azra namanya, untuk membangun masjid besar nih di sini di Basrah ini. Dan atas perintah Umar tentu saja ya. Di dalam riwayat dikatakan Umar memerintahkan untuk bikin masjid sebelum bikin apapun. Pertama kali masjid, sebagaimana Nabi ketika datang ke Madinah yang pertama kali bangun adalah masjid. Maka dari masjid ini ya, dilemparkanlah anak panah jemaah ini bikin masjid. Nah dari sini kemudian dilepaskan anak panah ke 4 penjuru mata angin ya, dari kiri, kanan, depan, belakang, dan dari sejauh lemparan anak panah itu kemudian didirikan bangunan-bangunan. Nah yang menariknya, di antara sekian banyak bangunan megah, kemudian masjid juga berdiri dengan sangat luar biasa, ternyata Utbah bin Ghazwan yang menaklukkan negeri ini dan belakangan diangkat oleh Umar sebagai gubernurnya itu tidak punya rumah. Dia cuma bikin semacam rumah darurat ya. Bahkan dalam riwayat itu sebutkan al-khaymah, kemah ya. Ini luar biasa, masjidnya megah luar biasa, tapi dia rumahnya enggak. Makanya saya suka sindir ya, beberapa masjid di kompleks perumahan mewah ya, masjidnya enggak selesai tapi rumah-rumahnya pada mewah. Nah ini malu kita, saya bilang. Termasuk masjid perumahan saya itu saya singgung Pak Ketua DKM-nya. Pak Ketua DKM, saya bilang, saya enggak akan bangun rumah saya tidak akan renovasi rumah saya sebelum masjid kita jadi, saya bilang. Ya Ustaz, lagi pula saya belum punya uang untuk bangun rumah. Jadi malu kita kalau rumahnya bagus, masjidnya nggak beres-beres, gitu kan. Dahulu kan masjid dulu gitu ya, rumahnya mewah tapi masjidnya nggak selesai ya. Nah ini menunjukkan sikap zuhud dari seorang Utbah bin Ghazwan ya, terkenal dengan kezuhudannya ya. Kita lanjutkan ya, ini banyak kisah tentang kezuhudannya. Dia bahkan sikap zuhudnya ini, dan ini yang dianggap nyusahin orang lain gitu ya. Dia bukan hanya dia yang zuhud, tapi ngajak orang lain, ngajak orang lain untuk zuhud juga. Ini yang membuat dia kadang ada banyak orang yang tidak suka dengan prinsip hidup seperti ini. Apalagi kaum muslimin waktu itu ya sudah mulai menguasai beberapa wilayah di sekitar Basrah. Bahkan puncaknya mereka menguasai kota lembah Qadisiyah, nyebrang ke sungai Tigris dan menguasai wilayah Madain ya, pusat kekuasaan Persia waktu itu. Jadi harta rampasan perang itu berlimpah luar biasa memang. Ya, di sini tuntutannya
Sementara Utbah mengajarkan agar mereka hidup zuhud. Jadi kalau kita nggak punya apa-apa, hidup zuhud itu gampang, Pak. Jadi nggak punya apa-apa, hidup zuhud itu gampang. Yang susah adalah ketika kita dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki berlimpah, kesempatan untuk mendapatkan uang banyak, dan kita hidup zuhud, itu yang susah. Dan ini yang terjadi dalam diri Utbah bin Ghazwan, ya. Laqad ra'aituna ya ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabi'a sab'a ma lana ta'amun illa warqal habla. Jadi dia mengingatkan kepada penduduk kota Basrah, ya. Saya ini orang ketujuhnya masuk Islam. Dulu kata dia, ketika kami diboikot di masa Rasulullah, ya, kami tidak bisa makan apa-apa kecuali warqal habla, kecuali dedaunan, ya. Bahkan ketika mereka diboikot itu, Sa'ad bin Abi Waqqas sempat malam-malam di kelaparan, Mbak. Kalau kita malam-malam kelaparan, ya, tinggal stop mie tek-tek, ya. Atau keluar nasi goreng gitu, ya. Para sahabat Nabi dulu enggak, mereka malam-malam kelaparan gitu, ya, keluar rumahnya merayap-rayap, ini kan enggak ada listrik, gelap, ya. Sampai mereka menemukan sesuatu yang lembek-lembek begitu, kemudian dimakan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai sekarang ketika dicerita, ya, saya tidak tahu itu makanan yang saya makan kemarin dulu itu apa. Saking sulitnya kehidupan mereka. Nah, jadi Utbah mengingatkan penduduk Basra agar tetap hidup zuhud. Kita percepat saja jemaah. Akhirnya, ya, setelah sekian tahun menjadi gubernur, ya, dia ingin melepaskan jabatannya ini, ya, karena walaupun dia sendiri yang memimpin pembebasan kota Ubullah atau Basrah. Suatu ketika akan berangkat haji atau ketika menunaikan ibadah haji, dia dari Makkah, ya, singgah ke Madinah Al-Munawwarah, ziarah ke makam Rasulullah dan ketemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah. Dan kemudian dia meminta kepada Umar, yang kita teruskan dikit lagi, sudah waktu Isya. Kata dia, Umar, ya Umar, kata dia, izinkan saya mengundurkan diri jabatan gubernur ini, ya. Nah, Umar jamaah ketika mengangkat seseorang, biasanya dia tidak melepaskan orang tersebut tanpa begitu saja, ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang disuruh memata-matai bagaimana kiprahnya, dan Umar menyimpulkan orang ini nggak ada masalah. Maka kata Umar, tidak, ya, Anda tidak boleh mengundurkan diri. Bahkan permintaan itu ditolak oleh Umar dengan kalimatnya, tada'una amanatikum fawqa unuqi summa tatrukuni wahdi. Kata Umar, kalian yang meletakkan aman di pundakku, di leherku gitu, ya, dan summa tatrukuni wahdi, dan kalian tinggalkan aku begitu saja. Ini bahasa kita ini mau enak saja gitu kan, saya disuruh menjabat, mengemban amanah, dan kemudian kalian enak saja mundur diri. Itu dulu bagaimana amanah itu jamaah, jabatan itu, ya, adalah beban, ya. Kalau sekarang kan enggak, ya, amanah itu, jabatan itu dianggap sebagai rezeki yang diperebutkan, ya. Tidak, ya, la wallahi, ya, tidak, ya, kata Umar bin Khattab, ya, saya tidak akan menerima pengunduran dirimu, ya. Namun, ya, ketika pulang dari Madinah menuju ke Basrah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, katanya, la tarudduni illa Basrah, jangan engkau kembalikan aku ke Basrah. Dia tidak ingin lagi menjadi pejabat di Basrah, dan Allah kemudian mengabulkan doanya. Dalam perjalanan menuju ke Basrah itu, dia kemudian jatuh dari tunggangannya dan menyebabkan kemudian dia meninggal dunia. Dia wafat, Allah mengabulkan doanya. Dia meninggal di dunia di sebuah tempat namanya Ma'dan di Bani Salim, terletak antara Makkah dan Basrah. Ada juga yang mengatakan dia meninggal di daerah Rabazah, ini masih berbatasan dengan kota Madinah Al-Munawwarah, pada tahunnya ada yang mengatakan 15-20, tapi saya cek beberapa riwayat, yang paling mendekati kebenaran itu adalah tahun ke-17 Hijriah, masih di era pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, karena Umar itu memerintah dari tahun 13 sampai tahun 23 Hijriah. Jadi dia meninggal di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan selepas dia meninggal, ya, Basrah kemudian dipimpin oleh Al-Mughirah bin Syu'bah yang sangat terkenal itu, yang kemudian membuat Basrah semakin baik kondisinya. Nah, ini kisah tentang Utbah bin Ghazwan, seorang sahabat Nabi yang luar biasa, ya. Bukan hanya termasuk orang yang pertama masuk Islam, tapi juga mempersembahkan dirinya untuk Islam. Dan yang menarik adalah bagaimana dia bisa bersikap zuhud, ya, di tengah
gemilang harta dan jabatan seperti itu ya. Kita cukupkan kajian pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya insyaallah. Jam sudah menunjukkan 7 menit kurang lama ya. Kita segera melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Berjamaah yang sudah batal wudunya silakan berwudu lagi agar bisa langsung melaksanakan sholat insyaallah. Muazzin silakan, kita cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.